Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok manajemen risiko perusahaan yang beranggotakan yang pertama itu ada Reinhard Mantang Tola, yang kedua ada Kevin Rupang Paembonan, yang ketiga ada Sarni Kondobua, yang keempat ada Prinseka Saputri, dan yang kelima adalah Resan Sri. Untuk presentasi kali ini, kami akan menganalisis mengenai kasus dari PT AIS yang memecat karyawannya secara sepihak, dan ada beberapa kasus lagi yang akan kami analisis. Untuk yang pertama yang akan dibahas oleh teman saya, yaitu Kevin. PT AFI, Upland Food Industry, yang memproduksi es krim pendatang baru yang terkenal murah. AIS tersandung masalah ketenagakerjaan. PT AFI melakukan eksploitasi SDM tenaga kerja yang berlebihan, melanggar kode etik bisnis dan UU Ketenagakerjaan, melakukan pemangkasan biaya produksi dengan bertindak tidak etis terhadap karyawan. Banyak korban akibat perlakuan tidak mengenakan PT AFI, mulai dari karyawan yang jarinya terpotong, karyawan terkena penyakit bronkitis saat produksi, hingga gangguan pernafasan akibat kebocoran pipa gas. Selain karena quality control yang mengecewakan, PT AFI juga bertindak sepihak dalam urusan upah. Dikabarkan PT AFI membayar gaji karyawan buruh di bawah UMR dan memberikan bonus lembur tidak sesuai yang dijanjikan. Selain itu, PT AFI juga punya masalah ketenagakerjaan mengenai kontrak buruh yang harusnya berubah dari buruh kontrak menjadi buruh tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sarni. Kemudian pada slide ini, yaitu Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan atau FSEDAR, selaku federasi yang dimana Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia, PT Alpen Food Industry, menjadi anggotanya. Dengan menjelaskan permasalahan hubungan industrial antara pihak pekerja dengan pengusaha PT AFI sebagai berikut. Yang pertama ada penurunan upah. Pada tahun 2014 sampai 2016, PT AFI menggunakan KBLI 1520 atau makanan yang terbuat dari susu, yang diubah menjadi KBLI es krim pada tahun 2017. Sehingga nilai upah buruh mengalami penurunan dari upah sektor 2 menjadi upah minimum kabupaten atau UMK. Jika mengacu pada upah minimum tahun 2019, maka buruh kehilangan upah sebesar 280 ribuan. Oleh karena itu, sejak tahun 2018, buruh telah memperjuangkan agar perusahaan memberikan tambahan upah. Namun setiap tahun, perusahaan hanya menaikkan upah sebesar 5.000 saja. Kemudian pada tahun 2019, upah yang berlaku di PT AFI adalah UMK ditambah 10.000, tambahan upah berupa uang makanan karena perusahaan tidak menyediakan catering sebesar 15.000 per hari, dan uang transport sebesar 5.000 per hari. Kemudian tunjangan kehadiran sebesar 200.000 per bulan yang hanya dapat diambil apabila tingkat kehadiran mencapai 100% tanpa sakit, izin, apalagi alpa. Hal ini sangat sulit dicapai oleh buruh operator biasanya, yang bekerja di bawah tekanan target, sistem rolling, dan kondisi kerja yang tidak memadai. Yang kedua ada mutasi, demosi dan sanksi yang tidak profesional. Pemindahan ini dilakukan secara sepihak dan seringkali ditempatkan di posisi yang lebih berat, yakni ke bagian produksi. Ada juga yang didemosi setelah ikut mogok sehingga upah dan tunjangannya diturunkan. Pengusaha tidak perlu peduli buruh memiliki penyakit tertentu. Kemudian surat peringatan SP terlalu mudah diberikan kepada pekerja tanpa pembinaan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga itu
pekerja sulit mengalami cuti perusahaan yang mengharuskan buruh mengurus sendiri formulir cuti dengan prosedur sendiri. Nah, yang keempat ada buruh perempuan hamil dipekerjakan pada malam hari. Nah, pada total kasus keguguran yang telah didata, yaitu sebanyak 21 kasus, bahwa pekerja atau buruh perempuan yang bermaksud untuk meminta cuti haid karena merasakan sakit yang diharuskan diperiksa di klinik terlebih dahulu oleh dokter perusahaan, dan hanya diberikan obat penyeri saja, serta pemohon izin cuti biasanya tidak diberikan oleh pihak pengusaha. Yang kelima ada bonus. Ini dibayarkan dengan cek kosong perjanjian bersama pada 4 Januari tahun 2019 yang isinya bonus sebesar 600 juta rupiah untuk 600 orang yang akan dibayarkan dengan cek yang dapat dicairkan setelah 1 tahun sebesar 300 juta rupiah dan sisanya dicairkan dengan cara dicicil yakni sebesar 25 juta per bulan. Ternyata saat berusaha mencairkan itu pada tanggal 5 Januari 2020, cek tersebut tidak terdapat resinya dan berusaha mengonfirmasi kepada pihak perusahaan, tetapi pihak perusahaan mengatakan pembayaran sudah tutup. Yang keenam dan yang terakhir adalah pencemaran lingkungan. Next. Dari berbagai permasalahan berikut, upaya yang telah dilakukan adalah yang pertama, telah melakukan perundingan bipartit sebanyak 5 kali. Yang kedua, telah dilaporkan pada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Jawa Barat pada November 2019, tetapi prosesnya sangat lamban. Yang ketiga, telah melaporkan masalah ini ke Komnas HAM yang akan telah melaporkan masalah ini ke Komnas HAM yang akan menindaklanjuti dengan mediasi, namun sampai sekarang belum terrealisasi. Yang berikut, telah melaporkan kepada Polres Bekasi Kabupaten mengenai dugaan pidana mempekerjakan ibu hamil pada malam hari dengan dasar hukum Perda Ketenagakerjaan. Next. Yang berikut, Komite Solidaritas Perjuangan untuk Buruh AIS dengan ini menyatakan sikap penyelesaian kondisi kerja yang buruk di pabrik es krim AIS dapat diselesaikan dengan pemenuhan tuntutan sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan buruh hamil di siang hari, jangan dipekerjakan malam hari, beban kerja beratnya dikurangi, dan lakukan pemeriksaan atas banyaknya yang keguguran. Yang berikut, cuti haid jangan dipersulit dan tanpa syarat. Berikut, permudah pengobatan dan rujukan Vaskes BPJS. Yang berikut, batalkan skorsing dan PHK sewenang-wenang. Yang terakhir, batalkan surat peringatan atau SP sewenang-wenang. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu ialah dapat kita simpulkan bahwa tindakan dari PT AFI sangat hubungan yang harusnya terjalin dengan baik antara perusahaan dengan karyawan agar tercapainya hubungan yang baik. Saya ulang, dapat kita simpulkan bahwa tindakan PT AFI sangat berkaitan dengan hubungan relationship antara karyawan yang harusnya terjalin dengan baik antara perusahaan dengan karyawan agar tercapainya hubungan yang baik. Dan selanjutnya, pihak mereka bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan atau buruh demi terpenuhi target produksi serta menurunkan biaya produksi. Tindakan yang harusnya dilakukan PT AFI ialah mendengarkan jeritan para buruh dan menyelesaikan dengan jantan tuntutan yang dipinta. Pemindahan karyawan kontrak ke aktif misalnya, gaji yang di atas UMR dan lain-lain lagi. Solusi. Adanya pengawasan ketat dari pihak pemerintah sebagai pembuat regulator yang harus ditaati karyawan, mulai dari lingkungan, limbah hingga hak karyawan. Tak hanya itu, lanjut
untuk perusahaan yang telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga kedepannya memperbaiki diri dan tidak melanggar hukum adalah hal yang tidak kalah penting. Pemerintah sebagai pihak yang harusnya mensejahterakan rakyat tidak boleh menutup mata dengan keadaan para warganya yang direbut hak asasi manusianya oleh para pebisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, saya akan menjelaskan kasus ACE yang dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia. Dalam hal ini, PT API sendiri mempekerjakan para buruh tidak sesuai dengan job desk masing-masing dan tidak memberikan hari libur. Hal itu dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan bersama. Saya ulang, untuk mencapai tujuan perusahaan, namun tidak memperhatikan nasib para buruhnya. Kedua, fungsi pengembangan SDM juga dilakukan. Manajemen SDM berfungsi untuk perencanaan karir individu dan pengembangan organisasi dan manajemen kinerja. Bagaimana pengembangan ini dapat dilakukan apabila buruh pabrik dipaksa terus untuk bekerja tanpa hari libur, tanpa adanya controlling dari pihak manajemen SDM. Ketiga, manajemen kinerja SDM memastikan bahwa proses organisasi tersedia untuk memastikan produktivitas karyawan, tim, dan pada akhirnya organisasi. Dalam hal ini, buruh tidak dapat memenuhi produktivitasnya sebagai tim dan organisasi, karena dalam proses bekerja dalam pabrik pun mereka tidak diperhatikan lebih organisasi sendiri. Yang terakhir, keempat, keselamatan dan kesehatan mencakup perlindungan karyawan dari cedera yang disebabkan oleh kecelakaan terkait pekerjaan dan kebebasan karyawan dari penyakit baik fisik atau emosional. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.